Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pengajian kitab Haula'i Masyayikhuna di episode pertama yang mengeksplorasi tentang pengalaman belajar kiai pesantren. Maka pengajian kali ini kita akan memasuki di edisi ketiga dan keempat, di mana semuanya akan menjelaskan tentang narasi keteguhan, tekad dan cita-cita para kiai pesantren. Marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hikayatu tining kak dito cerita at-talitatu sinomor telok fil jiddih panika nerangakeun tentang katekunan kakoduan ba'da kasril qulubi isamarinah ancora ateh. Narasi yang ketiga ini kita akan membahas tentang pengalaman kiai pesantren yang ternyata tetap mempunyai semangat dan ketekunan yang sangat tinggi sekalipun mereka pernah mengalami rasa sakit hati atau mengalami rasa galau. Wa kana ban bada sababu ijtihadis syaikh, kenapa sebab ijtihad guru Kiai Mahrus Ali, rawapana Kiai Mahrus Ali Lirbaya, artinya salah satu faktor yang menginspirasi Kiai Mahrus Ali Lirboyo untuk berjuang dalam menuntut ilmu pengetahuan, yaitu annahu saunggunah pasirah Kiai Mahrus Ali Lirboyo datadaumin iwakto setong areh kot akodah panika ungku akebay acara, akebay kegiatan, akebay parlo akhuhu pasira tretan lagen Kiai Mahrus Ali al-kabiru situaan Kiai Afifi Asyarbuni, robana Kiai Afifi Syarbuni akebay acara musa bekota hifdin dek keperlombaan apalan wa fahmi mandumati Alfiyat Ibni Malik dan pemahaman deka nadoman Alfiyah Ibnu Malik bainahu i antara na Kiai Mahrus Ali wa baina munafisihi ban i antara na lawan nah musunnah Kiai Mahrus Ali ismuhu tining nyamana munafisuhu maksumun panika anyama maksum, yaitu insiden kekalahannya dalam kompetisi Nadhom Alfiyah Ibnu Malik. Ajang kompetisi tersebut diadakan dan digagas oleh kakaknya yang bernama Kiai Afifi Syarbuni dalam ajang kompetisi hafalan dan pemahaman terhadap Nadhom Alfiyah Ibnu Malik antara Kiai Mahrus Ali Lirboyo melawan temannya yang bernama Maksum. Ala annahu atas saungkunah pasera Kiai Afifi kot ahda paneka ungku abri hadiah pasera Kiai Afifi sarung Samarinda deka sarung Samarinda lissabak deka orang se menang. Hadiah yang dijanjikan oleh Kiai Afifi adalah diberikan sarung branding Samarinda bagi pemenangnya. Fagolabah maka pas menang deka Kiai Mahrus maksumun pasira maksum fawakuat maka pas tetih al hadisatuh punapa kejadian maukian hale kejadian wa hujjalah ban apa ngerasa todus asyaikhuh pasir syekh Mahrus robana Kiai Mahrus wang kasaro ban pecah ban ancor kolbuhu punapa atina Mahrus. Nasib siang, ternyata yang keluar sebagai pemenang atau the winner dalam ajang kompetisi bergengsi tersebut adalah saudara Maksum. Kekalahannya dalam kompetisi itu tentu konsekuensinya bagi Kiai Mahrus Ali membuat rasa malu dan galau, hancur berkeping-keping hatinya. Fadhahabah maka pas mangkat pasera Kiai Mahrus wa talabah ban nyareh pasera Kiai Mahrus
al-ulumah daka banyak-banyak ilmu ila ma'hadi Kasingan daka pondok Kasingan li Syekh Kiai Khalil Harun seiyasuh sareng Kiai Khalil Harun. Thumma intaqalah, maka kare-kare pas ngalle pasera Kiai Mahrus ila ma'had Lirbaya daka pondok Lirbaya. Fa'akabbah, maka pas nuangaki pasera Kiai Mahrus ala talabil ulumi, atas nyarih banyak-banyak ilmu. Namun demikian, insiden kekalahan itu bukan semakin membuatnya terpuruk, tetapi justru menginspirasi Kiai Mahrus Ali untuk bangkit sebagai pemacu dan pemicu giroh keilmuan, sehingga ia bergegas berangkat melanjutkan studinya ke pondok Kasingan yang diasuh oleh Kiai Khalil Harun. Setelah itu, Kiai Mahrus Ali kembali lagi ke Lirboyo dan menerima dengan tulus untuk menuntut ilmu pengetahuan. Demikianlah narasi yang ketiga. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada narasi yang keempat. Al-hikayatuh tining kak dito hikayat ar-rabi'atuh si nomor 4 fil himmatih panika acarita tentang cita-cita al-aliyatih setengkih. Narasi yang keempat kita akan mengeksplor tentang cita-cita kiai-kiai pesantren. Wahukiyah ben itrita aki anna syaikhoh pona pasaong kuna pasira Syekh Kiai Abdul Karim ropana Kiai Abdul Karim Lirbaya Lirboyo idza arada bila akarap pasira Kiai Abdul Karim ayyashtariyah dak kutu meleh pasira Kiai Abdul Karim kitaban dak kasetong kitab yamshi ajalan pasira Kiai Abdul Karim minal ma'hadih dari ma'had al-Bangkalani, dari pondok Bangkalan ila Kamal deka pelabuhan Kamal. Dulu Kiai Abdul Karim Lirboyo sewaktu berinisiatif membeli dan belanja kitab pelajaran, ia berjalan kaki dari pondok pesantren Bangkalan ke pelabuhan Kamal Madura. Thumma qata'ah, maka pas Mekah pasarya Kiai Abdul Karim al-bahroh deka tasek sibahatan hale alangoy rokiban kaangkui nompak ala syajaratil mauzih iyat tasa bunggana kedang likillati zadih karena sakonin sango ila Surabaya daka Surabaya. Sementara perjalanan menyeberang Selat Madura ke Surabaya atau sekarang kita sebut Suramadu, ia tempuh dengan cara mengambil potongan pohon pisang sebagai alat pengapung untuk menyeberangi lautan tersebut, disebabkan ia tidak punya ongkos jika menggunakan transportasi kapal Dharma Ferry. Wa kadzalika ban sekak ditujukan yarji'uh Paleman pasira Kiai Mahrus Ali ila Madura deka daerah Madura Bangkalan sibahatan kelaban arenang rokiban hale numpak ala syajaratil mauzih atas bunggana gedang adon hale ngike kitabahu deka kitab Mahrus Ali supaya li alla yusibah supaya tak nyapok deka kitab ma'ul bahri ponapa aingah tasek. Begitupun ketika Kiai Mahrus pulang, transportasi untuk menyeberangi Surabaya ke Madura, ia tetap menggunakan alat pengapung dari pohon pisang. Hanya saja kitab belanjaannya ia bawa dengan cara digigit agar tidak terkena basah air lautan. Selanjutnya wahukiyah ban itritaaki anna syaikhoh ponapa saong guna guru Kiai Khalil Bangkalani ropana Kiai Khalil Bangkalan al-masyhuro sekenal
bi syaikhina kalaban sebutan syaikhina dzata yaumin ning esetong areh fi awali syahri syawal ning bun adaan bulan Sabal qolah ada bu pasira ke Khalil litullabihi daka tisantrenah ke Khalil kenapa ada buna ayyuhat tullab tisantre kapi syaddidu matagesah pasira sambian kapi alhirasatah daka ajagah wa ahmilu benyambiah pasira sambian kapi aslihatakum daka sanjatana sambian kapi apa sebab li'anni karena saung guna pasiribatan kaulah ra'aitu panikah nganaleh pasiribatan kaulah annal asada dak saung guna punapa macan saya ji'uh panikah bekal datang punapa asad koriban hale sekejeki. Dulu Kiai Khalil Bangkalan yang populer dengan istilah Syekhona pada suatu hari tepat di bulan Syawal menginstruksikan kepada para santrinya, wahai santri, rapatkan barisan penjagaan kalian dan persiapkan semua senjata. Ini disebabkan sebentar lagi akan datang seekor singa yang akan masuk ke lokasi pondok ini. Faidan, maka pas tiba-tiba bitolibin kelaban berdena santreh jadi din si anyar nahifin tor si koros jadi udah tang pasira tolib jadid nahif fi ma'hadihi neng eponduk Kiai Khalil Bangkalan fasallamah maka pas ngolok salam pasira tolib jadid ilaihi daka syekhona. Tidak begitu lama betul ternyata seorang santri baru berbadan kurus masuk ke lokasi pondok sambil memanggil salam kepada syekhona. Fasohah maka pas acereng asy-syaikhu pasira guru Kiai Khalil Bangkalan kenapa cerengah al-asad wak buda macan fajaah maka pas datang tullabuhu kenapa disantrena Khalil bihamlis suyufih kelaban nyambi pedang wal osiyih ban tombak faharabah maka pas buruh pasira tolib jadid khosyatan karena takok minhum dari tullabihi. Panggilan salam santri baru tersebut bukan direspon oleh Kiai Khalil tetapi justru berteriak keras, ada singa, ada singa. Mendengar teriakan syekhona ada singa, sontak para santri keluar dan sigap. Ada yang bawa senjata pedang, ada pula yang bawa senjata tombak. Melihat fenomena ini, tentu santri baru tersebut terpaksa ia kabur dan melarikan diri karena khawatir takut akan terjadi anarkisme di pondok. Faba'da thalathati ayyamin maka isamarin atelo arek kodimah masuk oleh pasira tolib jadid ilal ma'hadi deka pondok marrotan hale sekali nahtan yatan se nomor 2 fasohah maka pas acereng pole asy-syaikhu pasira syekhona Khalid annal asada cek saung gunah punapa disa singa macan kotimah paneka ungku ampun datang boleh pasira asad faja'u maka pas datang pasira banyak-banyak tulab bihamlis suyufih kelaban nyambi pedang wal asiyih ban tombak faharabah maka pas buruh pasira tolib jadid. Setelah 3 hari berlalu santri baru tersebut datang lagi ke pondok kedua kalinya. Sama seperti insiden yang telah berlalu, Syekhona Khalil beraksi lagi dan berteriak bahwa singa itu datang lagi. Sehingga para santri-santrinya bereaksi dengan membawa senjata pedang dan tongkat. Konsekuensinya, santri baru itu terpaksa harus melarikan diri lagi. Wahakada ben sekak ditukucukan
ila talatati marrotin, sampai dekat lokalina. Falam yai'as, maka tak putus asa pasir tolib jadid, walam tangkus bentak orang, himmatuhu punapah cita-cita nah tolib jadid, bikathrotil ibtila'ih, kalaban benyaan cobaan kotuh sama sekali. Insiden-insiden tersebut berulang kali sampai 3 kali. Namun bagi santri baru tidak menyurutkan langkahnya dan tidak sedikit pun menghalangi cita-cita belajarnya sama sekali, sekalipun banyak aral dan rintangan yang datang menghadang. Falamma jennah, maka iwaktuna ampon notopen al-lailuh pun apa malam, dakholah, maka pas masuk pasera tolib jadid al-ma'hadah daka pondok, min gairi ayyulahiduh, kalaban tada sekutu ngawasen hu daka tolib jadid ahadun pasira salah sitong orang minhum dari tullabuhu. Fanamah, maka pas asaren pasira tolib jadid fil masjidih, di dalam masjid. Santri baru tersebut akhirnya memilih masuk lokasi pondok pada malam hari, sehingga ia berhasil masuk lokasi pondok tanpa ada satupun dari santri yang dapat mengawasinya. Kemudian ia pun bisa tidur lelap di masjid pondok pesantren. Falamma asbahah, maka waktu nampon masuk subuh, ai kodoh, maka pas acekein deka tolib jadid syekhuna pasirah ke Khalil Bengkalan, wa adinah bengitinin pasirah syekhuna lahu deka tolib jadid al julusah deka toju indahu istin syekhuna. Fafarihah, maka pas seneng pasirah tolib jadid, wa syakaroh ban asyukkur pasirah tolib jadid. Keesokan harinya, tepat pada waktu subuh, Syekhona Khalil membangunkan santri baru tersebut dan memberikan izin duduk di sampingnya untuk belajar dan mengaji. Mendengar izin belajar, tentu santri baru tersebut hanya bisa mengekspresikan rasa kegembiraannya dan berterima kasih kepada Syekhona. Fayusbihu, maka pas tetih dalikat tolibu punapaka bisa santrek yauman isitong areh tetih asad dan kemacan sujaan si angko bihimmatihi, kalaban cita-citana tolib jadid al-aliyati setengki. Barokahnya ia punya cita-cita dan tekad yang bulat untuk belajar pada Syekhona, sekalipun ia dulu pernah divonis sebagai singa dan dikejar-kejar oleh para santri yang lain, aral dan rintangan yang menghalanginya, maka santri baru tersebut akhirnya ia benar-benar menjadi singa pemberani, tetapi sebagai singa podium yang aktif berdakwah dan berorasi. Ala nguning apa sir sambian wa huwa haletining tolib jadid asy-syaikhuh panika guru Kiai Abdul Wahab Hasbullah Ropanah Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Siapakah santri baru tersebut? Ia adalah Kiai Abdul Wahab Hasbullah Jombang, salah satu penggagas dan pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama bersama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Jombang. Beliau adalah ulama besar Indonesia yang selalu mengkampanyekan pemikiran urgensi kebebasan berpikir dan berpendapat dalam keberagamaan dengan membentuk kelompok diskusi yang disebut dengan taswirul afkar atau pergolakan pemikiran. Demikianlah pengajian pada edisi kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.